Sudah siap? Silakan duduknya dipersiapkan. Ya. Ya. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Silakan berdoa dulu. Bu Wit, Ayo dipimpin doanya. Teman-teman kita kok berdoa. terpisah ya dua kamera ini ya, dua layar ya, dua layar ini ya. Doa selesai. Kenapa, Bu? Jadi apa ya? Jadi itu yang siswa itu layar tersendiri ya. Iya, Bu. Betul. Ada di depan. Terus yang Bu. ini yang papan tulis tersendiri juga. Iya, Bu. Saya menggunakan 3 laptop, Bu. Nah, jadi ibu nggak masuk di yang siswa sana. Ibu nggak kelihatan, ibu nggak masuk di sana, Ibu. Oh, ya sudah saya coba hubungkan dengan HP, Bu. Nah, Satu lagi, Bu. Sebentar ya, Bu. ini layarnya masing-masing seperti di dua ruangan. Ibu Endang, mohon maaf, Bu. Sudah, Bu. Tapi tetap ya. Ada siswa 1, ada siswa dan siswa 2, Bu. Ada siswa 1, siswa 2 tuh Ibu di mana? Saya Ibu di depan, Bu. Atau dekatkan, Bu, ya? Ibu di luar kayaknya jadinya. Enggak. Itu Ibu berdiri, ada teks cerpen itu ya? Iya, Bu. Ada Saya di papan tulis. ya. Nah, itu siswanya di monitor lain sana itu loh. Jadi gimana? Nggak bisa menyatu. Kalau sekarang misalnya yang punya siswa itu dijadikan satu dengan layar yang ini bisa nggak? Sebentar, Bu. Nah, itu kelihatan, Bu. Itu Ibu sudah masuk di ruang situ. Tadi Ibu kelihatan, nah itu masuk kan Ibu di. Cuma ini fungsinya apa, Bu, ini yang itu? Yang ada papan tulis ini fungsinya apa ini? Oh, yang papan tulis ini dari belakang, Bu. Tadi saya matikan aja, Bu, ya. Yang siswa 2. Ya, coba dimatikan. Oh, Ibu ya. di siswa 1. Karena Ya. siswa 2 juga Ibu nggak kelihatan, di siswa 1 aja. Oke, Bu. Siap. Ya.
Gini Bu. Sudah mati kah yang itu? Yang katanya dari belakang? Sudah Bu. Ini belum mati nih Bu, yang ini. Sudah Bu, di tempat saya sudah Bu. Kan masih ada 2 ya, masih 1 itu akun yang mahasiswa Indonesia Oh. PPL 1. Iya Bu. Heeh. Oh ya sudah, berarti yang di papan tulis saya ini Heeh. dimatikan. Oh, iya. Coba itu matikan. Iya. Nah, oke. Begini Bu, satu aja jadi. Satu aja. Bisa nggak ya dibesarkan ya? Dibesarkan. Di Berarti saya maximize. Itu maximize kah apa itu? sudah besar ini Bu. Oh, sudah besar ya? Iya. Atau saya keluar di akun yang satunya ini Bu. Yang tadi yang papan tulis. Ya. Ya. Tapi yang papan tulis siswanya nggak kelihatan ya? Nah, ini besar. Saya tadi ngambil 2 gambar Bu, biar saya kelihatan ketika di depan kelas, sama siswanya kelihatan. Tapi Ibu terpisah kayaknya. Jadi apa ya, terpisah seperti Ibu masuk di 2 ruangan. Nah, kalau itu sebenarnya bagus, sudah itu aja. Nggak bisa besar gambarnya, kenapa ya? Berarti saya membelakangi ini Bu, nggak apa-apa Bu ya? Ini Nggak saya apa-apa, kan enggak, Ibu enggak akan kelihatan membelakangi. Ibu tetap kelihatan ini apa seperti orang mengajar. Ibu tetap aja semua gerak tersorot. Enggak, Ibu enggak kelihatan membelakangi, enggak. Berarti ini sudah gimana Bu? Nah, coba itu dimatikan aja. Iya. Dimatikan. Ibu coba ngajar sekarang, suaranya dicoba. Iya, sudah, itu matikan aja, suaranya dicoba. Iya Bu. Wah, aku yang belum save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Bagus. Oke. Saya lanjut aja Bu ya. Bagus. Iya, silakan. Salamnya ya, salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Terlihat wajahnya mengantuk. Ya, kita belajar dulu. Silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu periksa dulu kehadirannya. Askar, Hadir. Adinda, Al-Bukhari, Hadir. Alif, Hadir. Ambani, Hadir. sehat Ambani? Hadir. Sehat. Kalista, hadir.
Cantika, Chelsea, Ervina, Fahri, Fahrian Adri. Kenapa Marian? Duduk yang betul Marian. Baby, Isma, Ibnu, Juwita, Laura, Olivia, Raffi, Ramadan, Raihan Bayu. Ada suratnya? Ada. Renita, Rizkulo, Robi Saputra, Robi Setiawan, Sandi, Robi Saputra dilepas dulu dari kita Robi. Robi Saputra, Robi Setiawan, Anas Cuki, Mama Jaket, Sabila, Sabila ibu minta tolong kameranya ada ibu ya. Sabina, hadir. Sylvia, hadir. Suci, hadir. Syaharani, Tiara Adil, Tiara Septri, Yuna Fahmi, hadir. Nah, materi hari ini apa? Mana tadi? Teks cerpen. Ada yang pernah membaca cerpen? Saya, Bu. Ya. Coba berdiri. Ceritanya tentang seorang siswa bernama Aurel. Pada saat itu dia mengikuti lomba pidato. Dia terus berlatih agar bisa menang dan temannya Ciki juga mengikuti lomba. Lalu Ciki selalu mengatakan bahwa ia akan menang mengalahkan Aurel. Ketika lomba telah selesai, Aurel yang menang. Ciki yang menang. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira dari yang disampaikan tadi, tokoh yang mana yang kamu kagumi? Tokoh Aurel, Bu. Siapa? Tokoh Aurel, Bu. Tokoh Aurel, bukan Atta ya? Aurel aja ya? Tidak ada Atta. Oke. Nah, kenapa Ibu tanyakan tentang cerpen? Ada yang pernah membaca? Karena materi kita pada hari ini yaitu cerpen. Bisa dilihat? Bisa. Nah, KD-nya adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi nanti akan Ibu tampilkan video pembacaan cerpen. Kan biasanya kalian kalau misalnya sudah membaca, tidak mau membaca sampai habis kan? Bosan kan? Nah, Ibu buatkan videonya agar kalian dapat memahami isi dari video tersebut. Nah, karena Ibu lihat kalian ngantuk, ayo kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri, ya. Ice breaking dulu. Udah siap? Ya. Tangannya diregangkan biar tidak lemas Besti ya. Oke Besti. Kita mulai. Ayo.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan, kalian bisa menganalisis unsur dari pembangun cepet, ya. Nah, manfaatnya, nih ada siapa nih namanya? Sama Edo, ya. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah seperti kalian kenalan dengan anak baru atau siswa baru. Pasti yang pertama ingin tahu apa? Nama. Apa lagi? Ya, tinggal di mana? Wataknya bagaimana? Mau temenan sama lagi sombong? Lalu juga nyambung diajak ngomong. Mau punya teman yang tidak nyambung diajak ngomong? Nah, ini adalah manfaat dari cerpen, ya. Cerpen di sini ada tokoh. Tokoh itu adalah nama-namanya. Jadi ketika kalian membaca cerpen, kalian harus tahu nama-nama dari si tokoh. Lalu watak dari si tokoh bagaimana, gitu ya. Lalu manfaat lainnya adalah kalian bisa mengambil nilai moral di dalam cerpennya. Paham kan, Bi? Ya. Nah, Ibu tampilkan video Gunung Keramat. Sebenarnya kalian sudah pernah membaca? Bisa didengarkan. Bisa didengarkan. Nah, setelah kalian mendengarkan isi video ini, nanti akan kalian analisis unsur-unsurnya, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi jangan hanya dilihat. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Di sebelah gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya di sebelah bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Besar. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka, dari kakek nenek sampai anak-anak, hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Konon, saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang maling budiman, sepertinya kesambung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sedikit merampok harta milik Belanda atau orang kaya yang tidak loyal rakyat yang menderita. Harta hasil jabatan itu secara dibagikan Bentar ya, masih aja, kita tunggu 2 menit dulu sambil nunggu azan, ya.
Kampung ada gunung yang tidak begitu kecil, jangan hanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung beser. Mereka akan berbidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran gunung beser. Konon saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman seperti yang sambung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang ada di sana. Harta hasil jerahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyusuri rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah satu seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centang-centang demam. Pria sakti begitu nama si maling budiman itu. Maling geser dan bersembunyi. Bertahun-tahun, pasukan Belanda dan centeng-centeng demam mengepung gunung beser. Tapi, dan sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dibantu centeng-centeng demam pernah melacak beser ke dalam gunung. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang pintar, begitu bersembunyi dan tubuhnya menjadi pohon kayu yang baru membawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita yang dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke kelebatan gunung beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng demam itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan gunung beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke gunung sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah. Ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa gunung beser. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui semua penduduk kampung juga meliputi karisma gunung beser. Siang malam tertentu, katanya dari gunung beser keluar cahaya yang begitu menakjubkan. Hanya pemuda bisa melihat cahaya itu. Bila seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya, maka dia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Bila ada seorang saja dari seluruh penduduk kampung yang melihat cahaya itu, artinya bahagianya sakti untuk penduduk kampung menunjukkan gunung beser. Akan tetapi, bila ada seorang bisa berlaku gunung beser, daya sakti di sana bahkan menebak pohon tanpa hasil, masuk saja ke dalam gunung bisa kuat. Pas sebabnya penduduk kampung begitu takut mempunyai ketenangan beser. Oke, sudah selesai? Sudah disimak? Sudah. Ibu mau siapa yang mau menyampaikan isi dari cerpen yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Cantika, silakan Cantika. Secara keseluruhan
tentang keramat tercipta, tentang kepercayaan penduduk, tentang suku zaman dulu yang bernama Jaya Sakti, yang dikenal dengan nama julukan Maling Budiman. Jaya Sakti seorang maling yang mengambil harta penting milik penduduk Belanda yang akan dibagikannya kepada orang miskin. Betul, tapi belum selesai itu ya. Coba ada lagi yang bisa menyambung? Silakan. Lalu ketika penduduk Belanda mengejarnya, Jaya Sakti pergi ke Gunung Beser dan tidak keluar dari persembunyiannya. Penduduk Belanda mencari persembunyian Jaya Sakti dan tidak ketemu. Kemudian mereka beranggapan Jaya Sakti bersemedi di dalam Gunung Beser. Lalu warga sekitar mempercayai bahwa Gunung Beser terdapat pohon besar yang dianggap sebagai Jaya Sakti yang pernah bersemedi di sana dan mengeluarkan harum. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat dua. Wah, Sylvia. Setelah kejadian itu, tidak ada warga yang berani memasuki Gunung Beser sebagai rasa kehormatan. Apabila ada yang memasuki, maka orang itu akan hilang dan tidak kembali seperti penduduk Belanda pada saat itu. Sampai akhirnya, kemajuan zaman gunung tersebut dibuka untuk publik atas izin penduduk sekitar, seperti pohon ditebangi dan banyak rumah pabrik dan gedung tinggi. Sampai akhirnya, warga sekitar kehilangan mata pencariannya, sawahnya, dan air dari gunung. Salah satu warga menyadari bahwa pohon memang keramat yang harus dijaga dan dipelihara. Tanpa pohon akan lebih banyak bencana yang menimpa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Sylvia. Tidak ada? Sudah diwakilkan Sylvia tadi ya? Dan Cantika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, Ibu sampaikan sedikit materinya yang berhubungan dengan unsur pembangun cerpen. Nanti yang berkaitan dengan tugas analisis kalian, ya, berkaitan dengan tugas analisis kalian. Tadi pada pertama sudah ada yang pernah membaca cerpen. Sekarang kita lihat pengertian cerpen itu apa. Coba Askar tolong dibacakan Askar. Ini nih yang di depan. Kelihatan. Cerpen adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Cerita pendek umumnya Berat aja, ada titiknya, berat aja. sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Jumlah tokohnya terbatas, hanya melibatkan 1 sampai 2 orang tokoh. Oke. Hanya Sudah Kak, cukup, sudah cukup. Chelsea, lanjutkan Chelsea. Hanya menceritakan beberapa peristiwa ataupun konflik, demikian dengan matanya meliputi ruang lingkup tempat yang terbatas dan waktu yang relatif singkat. ya. Terima kasih Chelsea. Dari pengertiannya, apa bedanya sama novel? Banyak. Ya, di sini kan ada tulisannya, dibacanya hanya 10 menit sampai setengah jam. Kenapa demikian? Karena terbatasi dengan jumlah halaman. Kalau novel kan ada yang 300, kalau tidak mungkin kalian bacanya 10 menit kan? Mungkin tidak? Tidak mungkin kan? Nah, kalau cerpen itu jumlah katanya 500 sampai 5.000 kata itu biasanya 1 sampai 4 halaman saja. Makanya dibacanya hanya sebentar dan tokohnya hanya 2. Nah, ciri-ciri cerpen, kita lanjut aja. Nih, yang paling penting karena nanti berkaitan dengan tugas kelompok kalian. Coba Ibu mau Adinda, mana Adinda? Susun kebalik Adinda sama Baby. Bacakan Adinda, tolong. Pembangunan cerpen. Pembangun ya, pembangunan nanti kita bikin toko. Pembangun aja ya. Satu tema adalah tugasan yang menjalin struktur isi cerita. 2 tokoh pelaku dalam cerita. 3 penakohan. Penakohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 4 alur.
Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan kandidat ataupun bersifat kronologis. Yang latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digambarkan dalam suatu cerita. Sudut pandang orang pertama atau waktu, dan sudut pandang orang ketiga. Ya. Jadi, ada yang mau ditanyakan dari unsurnya? Tidak ada? Jadi, untuk tema itu adalah gagasan yang menjalin dari strukturnya ya. Kalau misalnya kalian mengangkat tentang cerita sahabat, berarti dari awal sampai dengan akhir itu tentang sahabat. Jangan dimasukkan azab di tengahnya. Tidak nyambung ya. Kalau misalnya sahabat sama romance atau percintaan masih bisa nyambung. Atau persahabatan dengan kehilangan masih bisa nyambung. Tapi kalau misalnya persahabatan dengan azab itu tidak nyambung ya. Itu namanya balas dendam biasanya. Nah itu tidak nyambung. Jadi temanya, kalau temanya dari awal itu adalah persahabatan, berarti dari awal sampai akhir ceritanya tentang persahabatan. Kalau tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Misalnya ada siapa? Andi. Siapa lagi? Din. Wahyu. Ini bukan nama orang tua kan? Disebutkan kan? Ibu yang mewakilkan gitu ya? Mika. Ya. Adi. Rani. Rani. Siapa lagi? Adi, Bu, Adi. Nah, ya, itu adalah tokoh-tokohnya. Beda sama dengan penokohan. Penokohan itu adalah wataknya. Misalnya Andi wataknya sombong. Budi wataknya baik hati. Itu adalah penokohan atau wataknya. Bisa dilihat dari isi cerpennya. Kalau misalnya dia Andinya suka marah-marah, berarti wataknya apa? Marah. Ya, bisa boleh. Nah, alurnya di sini ada dua, alur maju dan mundur ya. Kalau misalnya alur mundur itu biasanya flashback. Tahu flashback? Ya. Kayak misalnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemarin aku. Nah, kata-kata yang dulu yang masa lalu itu adalah flashback atau alur mundur. Kalau alur maju biasanya dia menceritakan tentang hari ini. Misalnya hari ini aku mau ke pasar, besok aku mau ke sekolah. Berarti dia menceritakan tentang masa depan. Itu adalah alur maju. Nah, nanti untuk analisisnya boleh keduanya, alur maju dan mundur, boleh. Tergantung dari cerpen yang kalian baca. Paham? Paham Lina? Oke, nah latar juga ada latar tempat. Latar tempat yang gimana? Di rumah. Di rumah. Di sekolah. Di sawah. Ya. Kalau latar waktu? Malam hari. Sore hari. Pagi. Betul. Ya. Kalau latar budaya? Gimana? Ada yang tahu latar budaya? Jadi latar budaya itu adalah budaya setiap daerah itu kan beda ya. Misalnya di Bali itu ada, kalau yang meninggal ada namanya upacara ngaben. Di Jawa ada tidak? Tidak ada kan? Nah, hanya ada di Bali kan? Nah biasanya cerpen itu juga menyangkut tentang budaya-budaya. Misalnya dia mengambil budaya tentang Bali. Berarti nanti ada tentang upacara ngaben atau tari pecak dan sebagainya. Misalnya si Edo mengajak si Rani menonton tari pecak malam minggu misalnya. Nah itu adalah latar budaya di dalam cerpen, ya. Nah, lalu sudut pandang, ini yang harus diketahui. Sudut pandang ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Orang kedua itu namanya Ramon. Dia nggak ada ya, orang kedua nggak ada. Sudut pandang orang pertama dan ketiga. Kalau yang pertama menggunakan kata aku. Kalau yang ketiga dia. Betul sekali. Ya. Amanat. Amanat di sini adalah biasanya amanat di dalam suatu cerita letaknya di mana? Di akhir. Boleh. Biasanya amanat di sini bisa tersirat dan juga bisa tersurat. Itu apa? Kalau tersirat kita simpulkan sendiri ya ceritanya, biasanya tidak dituliskan di dalam cerita. Nah itu dia, sudah selesai materinya. Yang mau ditanyakan? Ramadan mau ditanyakan Madan? Yang betul. Tidak sesuai kesepakatan Ramadan.
monitor, silakan dibentuk kelompoknya. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Ibu minta ya Pina. Memberikan SKPD. Ayo dibentuk kelompoknya. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ada yang bilang tadi kelompoknya. Ayo sudah, silakan kelompok 1 mana? Kelompok yang ya, silakan ya, kenapa? Dipresentasikan. Silakan dibaca SKPD-nya dan didiskusikan bersama kelompoknya. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan. Ayo didiskusikan. Ibu mau ke kelompok 1 mainan Ayo silakan didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, sudah dapat SKPD semua? Sudah ya? Ibu mau keliling dulu ke kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana? Ada yang sampai dong. Sudah sampai mana? Sudah sampai rumah kakek. Kalau kalimat waduh katanya rumah kakek. Oh, sudah sampai matanya? Oke, lanjutkan. Lalu ibu mau ke kelompok sini. Ada nggak ya di sini? Ayo dikerjakan. Ibu lihat sudah kelompok 2
sudah bagian Natalnya? Kalau dengarkan tadi videonya pasti bisa menjelaskan. Ini kelompok apa kalian? Kelompok apa? Ini kelompok apa tadi kan? Sudah sampai mana? Natalnya? Ya? Kelompoknya kelompok 6 sudah sampai mana? Tema alur sudut pandang apa? Tokoh. Kelompok 5 Tiara, tim Tiara mana? Sampai alur tuh. Mana sih? Oh, yang sudah tadi ya. Kelompok 2 Ambani sudah sampai mana? Nomor 3. Apa itu kalian semua? Ya? Ya. Di sini. Ya, jawabannya di sebelah tabelnya. Jadi tabel yang pertama itu misalnya tema, tabel kedua itu adalah jawabannya misalnya temanya adalah persahabatan. Lalu nomor 2 lagi misalnya alur, unsurnya alur misalnya, alurnya adalah maju dan mundur misalnya. Tulis di kolom yang kedua. Ayo, kelompok 5. Sudah?
Tadi Ibu lihat kelompoknya kelompok dua tadi masih belum menyalin, ya. Nah nanti biar ini biar cepat selesai. Misalnya Abu Holi nyari bagian tema sama tokoh, Sandi nyari bagian alur sama penokohan. Nanti kalau misalnya sudah selesai mencari jawabannya, tinggal dijadikan satu. Ya. Ya lebih, kenapa lebih sakit ya lebih? Apa yang saya dulu boleh silakan. Ayo didiskusikan. Iya. Sudah? Sudah? Ada kesulitan? Iya. 1 dan 2. Jawabannya dijadikan 1. Kelompok yang tadi sudah mau kelompok mana? Kelompoknya Syahrani sudah? Kelompok Syahrani sudah? Siapa yang membacakan kelompoknya Syahrani? Yang presentasikan? Rani. Kelompok 1 siapa yang presentasikan? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 kelompoknya Martian Adli. Siapa? Kelompok 4? Siapa? Kelompok 5? Kelompoknya Suci. Kelompok 6? Nanti. Oke. Sudah siap? Sudah selesai semua ya? Belum? Sedikit lagi. Satu lagi. Sedikit lagi. Oke.
Sudah? Kelompok berapa? Satu sudah. Kelompok dua mana? Sudah. Sudah. Kelompok tiga? Kelompok tiga Mas Selvi? Satu lagi. Ibu? Sudah? Oke, kelompok tiga sudah. Kelompok empat? Bisa. Udah Devina? Udah Bu. Udah. Kelompok lima? Kelompok lima, kelompok Iya, Ibu Sabril. Udah? Udah. Kelompok enam? Udah. Oke. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, dipresentasikan di tempat kelompoknya. Di depan aja deh ya, biar kelihatan. Satu orang aja tapi yang maju perwakilan kelompok. Ya. Silakan kelompok satu maju, beri tepuk tangan. Nah, kelompok dua mana? Kelompok dua. Nah, kelompok dua nanti menanggapi jawaban dari si Aska. Ucapkan salam. Iya, atau dari kelompok satu aja. Iya, dari perwakilan kelompok satu. Yang lain bisa didengarkan temannya? Bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Saya akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi. silakan apa yang didapat? Tema moderasi keadaan penduduk. Oke, jawaban Aska temanya adalah moderasi keadaan penduduk. Kelompok dua silakan ditanggapi benar atau tidak jawabannya? Mau ditanggapin? Ditambahkan? Ya, betul sekali. Nanti ditambahkan ya jawabannya ya. Lalu yang kedua? Alur campuran. Alurnya campuran. Kelompok dua silakan ditanggapi. Campuran maju dan mundur. Campuran maju dan mundur. Ya. Kelompok satu Mbak Jaya Sakti. Kelompok dua ditanggapi. Pasukan Belanda dan sedikit Demak dan Nampang. Ya. Lalu Penokohan Mbak Jaya Sakti berani dan tidak memiliki dirinya sendiri. Dua, pasukan Belanda dan centeng-centeng Demak tidak menyerah. silakan ditanggapi sama atau tidak? Ada pemberani, bijaksana dan penolong. Oke. Lalu Latar tempat kampung Gunung Besar, rumah kakek dan sawah. di mana? Kelompok dua? Tata waktu, malam hari, pagi hari, sore hari, dan waktu panen. Oke. Sudut pandang aku. Sama. Sama. Oke. Gaya Lalu bahasanya mudah dipahami, jelas dan kalimatnya tidak efektif. sama. Oke. Lanjut. Amanat kita tidak boleh menyebutkan Tuhan atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Oke. Kita juga harus menjaga dan melestarikan alam sehingga alam bersama dengan kita sehingga tidak kita seperti banjir akibat banyak itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Kami jawabannya. Silakan kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Maju ke depan sini. Kelompok empat mana? Mana lihat? Ibu lihat jawabannya.
Biar kelihatan dulu. Sini dia. Tiara juga. Ya. Satu di sini, satu di sini. Satu di sini. Dia tahu. Ini Agil kelompok 4. Ya. Lalu si Rani kelompok 3. Silakan. Ya. Baca nggak Bu? Ya, baca aja. Tema modernisasi keadaan penduduk. Silakan ditanggapi kelompok 4. mengenai pemeranan. Lanjut. Alur campuran maju. Campuran maju dan mundur. Tokoh Mbah Jaya Sakti. Tokohnya cuma satu ya, Tiara ya? Iya. Satu pasukan gabungan Centeng Delima. 2 kakek. Ya, lengkap punyanya Rani. Lanjut. 4 penokohan. Mbah Jaya Sakti pemberani dan tidak mementingkan dirinya sendiri. 2 pasukan Belanda dan Centeng Demang tidak menyerah. Bijaksana dan suka menolong. Ya. Latar tempat kampung, gunung geser, rumah kakek dan sawah. Latar waktu malam, hari, pagi-hari, sore hari, dan panen. Latar suasana sejuk, asri, damai, rukun. Ya. Sudut pandang aku. Gaya bahasanya mudah dipahami, jelas, dan kalimatnya sudah efektif. Amanat, kita tidak boleh menyekutukan Tuhan atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kita harus melihat Ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kelompoknya Tiara Agil. Tiara Agil kan kelompok 4. Tiara Agil tadi masih belum lengkap, bisa dilengkapi sesuai dengan tambahan dari kelompok 3 ya. Bisa langsung direvisi atau diperbaiki jawabannya. Nah, yang terakhir kelompok 5 dan 6. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Satu di sana aja, satu di sana. Ini aja. Nah, kamu situ Ruby. Nah, silakan. Tema modernisasi keadaan penduduk legenda mengenai pahlawan. Tambahkan sama atau tidak jawabannya? Legenda mengenai pohon berapa? Boleh, dua-duanya boleh. Silakan lanjut. Alur campuran maju dan mundur. Alurnya Robi apa? Sama. Lanjut. Tokoh Mbah Jaya Sakti, pasukan Belanda dan Centeng Demang kakek. Oke. Sama. Penokohan kakek pemberani, Mbah Jaya Sakti pemberani dan seolah mementingkan dirinya sendiri. Pasukan Belanda dan Centeng Demang tidak menyerah. Bijaksana dan suka menolong. Baik. Robi? Sama. Iya. Robi yang terakhir bacakan. Berarti sudah mulai bagus jawabannya ya kalau terakhir. Latar tempat kampung, gunung besar, rumah kakek dan sawah. Latar waktu malam hari, pagi hari, sore hari dan waktu panen. Latar suasana sejuk, asri, damai, rukun. Sudut pandang aku. Gaya bahasanya mudah dipahami, jelas dan kalimatnya sudah efektif. Amanat, kita tidak boleh menentukan Tuhan atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kita juga harus menjaga dan melestarikan alam sehingga alam mau bersahabat dengan kita, sehingga tidak banyak musibah seperti banjir akibat pohon banyak ditebang. Oke, Robi? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat
Jadi tadi dari yang maju, kelompok yang masih banyak yang harus diperbaiki itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nanti diperbaiki. Silakan Ibu minta satu orang langsung dikumpulkan LKPD-nya. Jangan kembali dulu. Kita duduknya ya. Ya. Tadi ada jawabannya tadi. Sudah diperbaiki tadi ya? Jawabannya ya? Oke. Nah, kalau sudah selesai, tadi kita belajar tentang apa saja? Belajar tentang apa saja hari ini? Untuk membangun cerpen ada apa saja? Gaya bahasa. Betul. Mari tepuk tangan buat kalian semua. Sudah selesai kegiatan hari ini. Belum ditutup ya. Masih mengerjakan soal evaluasi. Ya. Soalnya ada 2. Soalnya ada 2. Evaluasi, soal evaluasi silakan dikerjakan. Sudah, Ibu kasih waktu 5 menit karena soalnya hanya 2. Ibu kasih 5 menit, bisa ya? Ya? Iya, itu 1, 2, 3 itu salah, anggap aja itu A, B, C. 5 menit bisa ya? Bisa? Oke. Cepat sekali sudah. Sudah? Sudah, Ibu rapat dulu. Belakang. Sudah? Yakin? Oke. Bu kasih nama kamu. Kasih nama. Kita koleksi sama-sama. Kasih nama kelompok kamu. Nggak usah, itu individu ya. Soal evaluasi individu. Udah? Cepat sekali mengerjakan ini kelas ini sangat kita. Iya, 1 orang 1. Ada yang belum dapat? Nanti jawabannya aja kalau belum dapat. Ya, langsung jawabannya aja tulis. 1 orang 1. Ini tugas kelompok, tugas individu. Tapi ini belum dapat. Iya, kalau belum dapat kerjakan di kertas selembar saja. Tadi Ibu sudah bagikan pada ada yang belum? Silakan angkat tangannya. Yang belum selesai. Ada yang belum selesai? Sudah? Soalnya cuma 2 ya? Silahkan tukar ke teman sebangkunya. Kalau sudah, jangan lupa namanya. Nama kalian?
Ada yang jawab deh? Nomor 2. Ibu mau nanya sama Amba nih. Jawaban nomor 2 apa Amba nih? Apa? A, B, C, atau D? Apa? B. Jawabannya B betul? Apa jawabannya? B. Jawabannya adalah B. Ada di dalam teks yang tadi pada kalimat-kalimat kalimat kedua. Ya. Sudah? Ada yang betul semua angkat tangannya? Salah satu? Amba ini nyata-nyatanya salah satu tadi ya. Tiba-tiba angkat tangan kalau betul. Yang salah satu? Salah semua? Tidak ada, silakan dikumpulkan. Ulang. Istirahat, Bu. Ya, di sini sebentar. Jangan kembali dulu, nanti berisi. Ya sudah? Sudah. Sudah semua? Nah, kita refleksi pembelajaran dulu. Ada lihat pertanyaan di depan? Apakah kalian tertarik pada pembelajaran hari ini? Ya. Bagian mana yang membuat kalian tertarik? Cepet. Ice breaking-nya? Ya. Oke, sudah selesai kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya buat kerjasamanya. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik hari ini. Mau kemana? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kumpulkan aja. Belum kan? Sudah kan? Nggak usah pindah kali ya. Nggak usah pindah, sini aja. Matiin aja itu di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, mohon maaf, udah selesai, Bu. Ya, makasih ya. Jadi saya tutup aja, Bu ya. Ditutup. Oke, sudah saya tutup, Ibu. Makasih sebelumnya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum.